Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berkah ini. Allah memudahkan kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Insyaallah taala kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan tentang ibadah salat. Di pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan urgensi daripada ibadah salat, kemudian persiapan-persiapan yang mesti dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah salat, karena persiapan itu tentunya sangat-sangat penting untuk meraih kesempurnaan di dalam ibadah salat tersebut. Berikutnya insyaallah taala kita akan mulai membahas tentang kaifiyat salat. Kaifiyat itu maksudnya tata cara. Karena salat ini ibadah, bahkan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar, rukun Islam kedua setelah dua kalimat syahadat, maka tentunya tata cara pelaksanaannya tidak mungkin tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Di dalam Al-Quran, rincian tata cara salat itu memang tidak dijelaskan. Karena perintah salat di dalam Al-Quran itu perintah yang sifatnya secara umum, yakni perintah untuk mendirikan salat. Bagaimana kaifiyat salatnya? Maka ada di wahyu yang berikutnya. Wahyu itu kan ada dua, ada Quran dan juga hadis. Ada Quran dan juga sunnah. Maka dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, pasti kita akan menggunakan hadis Nabi. Kalau kita mempelajari hadis Nabi juga tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, karena dua-duanya merupakan wahyu. Al-Quran dijelaskan oleh hadis, hadis juga dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, perintah salat yang datang secara umum di dalam Al-Quran itu dirincikan kaifiyatnya, dirincikan tata caranya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis yang sering dijadikan pijakan terkait dengan kaifiyat salat adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari sahabat yang mulia Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Para sahabat mereka langsung melihat Nabi mengerjakan salat. Tata caranya bisa langsung dilihat oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan suatu ketika Nabi pernah sholat itu dengan naik ke atas mimbar. Mimbarnya Nabi itu 3 tangga, ya 3 anak tangga. Beliau kalau berkhutbah itu naik di tangga kedua dan duduk di tangga yang ketiga. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika Nabi pernah sholat itu sampai naik ke atas mimbarnya. Untuk apa? Untuk mengajari para sahabatnya tata cara sholat. Jadi para sahabat bisa langsung melihat Nabi, bagaimana Nabi itu sholat. Dan demikianlah petunjuk dari Nabi, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Adapun generasi setelahnya, generasi tabi'in, mereka tidak melihat Nabi, tapi mereka melihat bagaimana para sahabat itu mengerjakan sholat. Dengan penjelasan-penjelasan yang riwayatnya datang dari para sahabat. Mereka yang langsung menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat. Generasi berikutnya apalagi, begitu ya? Maka kita yang tidak semasa dengan Nabi mempraktekkan hadis tadi, yakni sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Untuk mengamalkan hadis ini tentu kita tidak mungkin melihat Nabi sholat. Karena Nabi sudah wafat. Kita jauh dari masa Nabi. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Mempelajari hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang berkaitan dengan ibadah sholat ini. Walhamdulillah, Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan kepada kita. Bahwa ternyata petunjuk tentang kaifiyat salat dari awal sampai akhirnya ini sudah lengkap dijelaskan oleh Nabi. Dan tentu para ulama dari zaman ke zaman mereka juga punya perhatian yang begitu besar terkait dengan ibadah salat ini. Sampai ada yang nulis tentang ibadah salat itu berjilid-jilid kitab. Begitu ya. Artinya saking pentingnya pembahasan ini. Dan kita tentunya tidak akan berpanjang lebar gitu. Apa yang menjadi inti pembahasan, insya Allah itu yang akan kita sampaikan. Kemarin kita sudah bahas persiapan-persiapan sebelum kita sholat. Nah, setelah persiapan itu kita lakukan, termasuk diantaranya adalah berwudu sesuai dengan sifat wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulailah kita berdiri. Karena berdiri ini rukun di dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan kecuali bagi orang yang beruzur. Jadi yang beruzur, maka dia boleh sholat itu dengan duduk. Tapi kalau dia bisa mengawalinya dengan berdiri, maka berdiri dulu. Berdiri dulu sebatas yang dimampuinya. Baru ketika dia sudah tidak mampu, silahkan duduk. Jadi yang masih bisa berdiri, berdiri dulu. Jangan langsung milih duduk. Ini untuk sholat wajib, ya beda dengan sholat sunnah. Nah, berdiri ini rukun, al-qiyam. Nah, tata cara berdiri, para jamaah yang dirahmati Allah. Berdiri di dalam sholat itu ada kaifiyatnya, ada tata caranya. Tidak sembarangan berdiri. Berdiri menghadapkan seluruh badan, bagian depan kita, kemudian meluruskan jari jemari kaki, meluruskan jari jemari kaki menghadap ke arah kiblat. Berdiri sewajarnya, tidak terlalu melebar, tidak terlalu juga menyempitkan kaki. Ini penting ya, karena kalau salah saja di dalam berdiri, ini bisa menyebabkan kerusakan pada kegiatan ibadah sholat ini, termasuk dalam baris berbaris atau menyusun shaf. Jadi kita berdiri, kita menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu arah mana? Ada sebagian orang mengatakan kiblat itu barat. Apakah kiblat itu pasti barat? Ada orang Afrika di sini? Tidak ada ya.
Kalau orang Afrika yang sejajar dengan Saudi, mereka sholat ngadep mana? Kayak orang Sudan begitu ya, yang sejajar dengan Saudi. Mereka sholat ngadep mana? Barat atau kiblat? Kiblat. Semua kaum muslimin wajib sholat menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa? Ka'bah, Baitillahil Haram. Kiblat itu adalah arah Ka'bah, bukan arah barat. Kenapa? Karena tidak mesti di barat. Kita aja yang di Indonesia, kiblat itu kan tidak pas barat, tapi agak melenceng dari titik barat ke arah utara. Karena posisi Indonesia itu ada di tenggara, kan begitu. Maka ke Ka'bah itu tidak pas barat, tapi agak melenceng sekian derajat. Nanti masing-masing daerah beda derajatnya. Melenceng sedikit ke arah utara, gitu ya. Intinya apa? Arah kiblat. Arah kiblat itu arah Ka'bah. Tidak mesti barat. Tidak mesti barat. Jamaah kalau sedang ada di Madinah, sholat itu ngadep mana? Ada yang pernah ke Madinah? Di sini ada nih, kampung Madinah. Madinah, kita kalau ada di Madinah, kota Nabi, itu Masjid Nabawi itu ngadepnya kemana? Ada yang pernah ke sana? Ngadepnya kemana? Ke kiblat, ke Ka'bah. Ka'bah dari kota Madinah arah mana? Barat atau selatan? Selatan. Jadi kiblat itu bukan barat. Tidak mesti barat. Tergantung posisi kita di mana. Artinya apa? Patokannya itu adalah Ka'bah, Baitillahil Haram. Makanya kalau kita ada di dekat Ka'bah, kita ngadep kemana? Bukan ngadep ke barat kan, tapi melingkari Ka'bah. Semuanya menghadap ke Ka'bah karena itu kiblatnya. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini penting dipahami. Berdiri menghadap ke kiblat. Apa yang menghadap ke kiblat? Badan kita semuanya. Termasuk jari jemari kaki kita. Berdirinya wajar. Tidak melebarkan kaki kita, tidak menyempitkan kaki kita. Ya sewajarnya. Ya kalau badan kita kurus kerempeng, ya barakallahu fikum, sejajar saja, kaki kita itu sejajar. Kalau mungkin bahu kita agak lebar, mungkin agak lebar juga. Begitu ya. Jangan orang itu kurus, badannya kecil, tapi ketika dia sholat, kakinya melebar. Kakinya melebar. Atau sebaliknya, orang badannya besar, bahunya panjang, barakallahu fikum, tapi kemudian kakinya dia sempitkan. Ada sebagian orang itu ketika sholat kakinya begini. Padahal bahunya segini. Kakinya segini. Nah, ini enggak tepat. Atau bahunya segini. Tapi dia berdiri kakinya segini. Nah, ini nanti akan merusak shaf. Merusak shaf di dalam sholat. Karena salah di dalam tata cara berdiri itu biasanya bisa mengganggu kehusuan sholat. Pernah nggak kita sholat? Barakallahu fikum, tumpuan badan kita ada di satu kaki. Gara-gara apa? Gara-gara yang ini misalkan kurang mepet. Intinya kakinya nggak pas dengan bahunya. Akhirnya kita karena ingin merapatkan, ya, jadi tumpuan badan kita itu di satu kaki. Dan itu asli tidak nyaman. Harusnya kan kita berdiri itu dengan bertumpu pada dua kaki. Berat badan kita ditumpu, ditopang oleh dua kaki kita yang sejajar. Kalau kemudian terlalu ke sini, berarti tumpuan di satu kaki. Itu membuat tidak nyaman. Ketidaknyamanan di dalam sholat, ini bisa merusak kehusyuan ibadah sholat. Jadi dari awalnya saja harus rapi. Harus tertib. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tata cara atau kaifiyat qiyam, tata cara berdiri ini diambil dari petunjuk Nabi di dalam merapatkan shaf. Di riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum." Tegakkanlah, luruskanlah saf-saf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Wa kana ahaduna, kemudian para sahabat berkomentar, wa kana ahaduna yulzaku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kata sahabat Anas, seseorang di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya dan kakinya dengan kaki saudaranya. Jadi bahunya nempel, kakinya juga nempel. Tidak terlalu memaksakan harus rapat sekali, karena kalau terlalu dipaksakan, barakallahu fikum, juga membuat tidak nyaman. Ada sebagian orang berlebih-lebihan dalam masalah ini, sehingga saking rapatnya, ya kondisi bahu itu jadi kayak ketekuk begini. Ya ketekuk. Kenapa? Saking rapatnya. Nah ini juga akan mengurangi kenyamanan, kehusuan dalam sholat. Sehingga mau takbir saja susah. Yang penting rapat, nempel. Bahu kita nempel, jangan terlalu dipaksakan nempel. Ya kaki kita juga nempel ke kaki saudara kita. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga terdapat di Sahih Al-Bukhari, mengatakan, ra'aitu rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Aku melihat seorang laki-laki di antara kami, yakni di antara para sahabat, menempelkan mata kakinya dengan mata kaki rekannya. Nah, dari hadis-hadis seperti ini, juga hadis-hadis yang semisal tentang ketertiban, kerapihan di dalam shaf salat, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis-hadis seperti ini, bahwa mata kaki dengan mata kaki itu tidak akan bisa berdekatan, apalagi rapat, kecuali dengan cara berdiri yang benar. Mata kaki dengan mata kaki saudara kita di dalam barisan shaf salat, ini tidak akan mungkin bisa berdekatan, kecuali dengan cara berdiri yang benar. Yakni dengan cara meluruskan jari jemari kaki kita ke arah kiblat. Jadi begini posisinya. Ini kaki ini begini. Bukan seperti ini. Ini huruf apa kayak gini? Huruf V. Tapi begini, ke kiblat. Ini kiblatnya misalkan ke sana. Ya, badan kita, wajah kita ke sana. Maka kakinya pun ke sana. Di hadis tadi disebutkan bahwa bahu dengan bahu nempel, kemudian mata kaki dengan mata kaki juga berdekatan, nempel. Nah, ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan cara berdiri yang benar. Kalau cara berdirinya begini, huruf V begini, ini berarti mata kakinya jauh dengan mata kaki. Dan di sini ada luang, ada jarak. Yang kalau dikumpulkan dalam satu shaf itu masih bisa masuk 2 orang. Kalau kemudian berdirinya dengan benar. Ya. Kalau begini kan berarti ya boros barisan. Nanti begini, yang satu begini, yang di sampingnya begini juga. Jadi ketemunya begini. Nah ini ada jarak. Harusnya begini. Lurus. Jari jemari kaki itu lurus ke arah kiblat. Kalau begini kan nggak ke kiblat jadinya. Kalau begini, huruf V begini. Ini yang satu ke Amerika, yang satu ke Rusia, begitu. Kiblatnya ke sana. Begini. Jadi lurus, kakinya begini. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi itu kaifiyat berdiri. Baru setelah itu niat. Niat para jamaah yang dirahmati Allah, kalau dalam madhab Hambali, niat itu di hati. Dan ini sejatinya kesepakatan para ulama. Walaupun kemudian sebagian madhab memandang disukai dengan talafuz. Ya, bagi yang tidak melafazkan tentu jelas itu cukup di dalam hati. Ya, karena pada dasarnya niat itu amalan hati. Ya, bukan amalan lisan. Niat itu adalah amalan hati. Setelah niat baru kemudian takbiratul ihram.
takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah pembuka dari sholat. Pembuka dari sholat. Jadi kalau orang sholat itu pembukaannya adalah takbiratul ihram. Ini perhatikan. Ada orang itu masbuk para jamaah. Dia datang ke shaf, dia langsung mengikuti gerakan imam. Yang betul adalah takbir dulu. Yang betul takbir dulu dia. Berdiri dengan baik. Ini kalau kita masbuk ya. Kalau kita masbuk. Berdiri dulu masuk ke shaf ya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dia masuk ke dalam shaf, berdiri ya, merapatkan shaf, berdiri dengan tata cara yang tadi kita jelaskan. Baru setelah itu dia buka dulu sholatnya. Apa pembuka sholat? Takbiratul ihram. Kata Nabi SAW di riwayat Imam Ahmad, miftahus sholat at-tahur, wa tahrimuhat takbir, wa tahliluhat taslim. Kunci sholat itu adalah bersuci. Maksudnya adalah wudu. Kemudian wa tahrimuhat takbir, ditahrim, diharamkan dengan bacaan takbir. Kalau sudah takbir berarti perbuatan di luar sholat tidak boleh dikerjakan. Haram. Ya semua ucapan, semua tindakan, perbuatan di luar sholat itu haram dikerjakan kalau kita sudah takbiratul ihram. Nah itu yang dimaksud bahwa tahrimnya sholat itu adalah takbir. Sedangkan tahlilnya yang menghalalkan ucapan dan perbuatan di luar sholat itu adalah taslim. Taslim itu salam. Nah jadi pembuka sholat itu adalah takbiratul ihram. Maka kalau kita masbuk masuk ke shaf, setelah itu buka dulu sholat kita itu dengan takbiratul ihram. Jadi masuk ke shaf, baru kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah berarti kan sudah dibuka itu sholat. Ya. Dia sudah memulai sholat. Sehingga ucapan perbuatan di luar sholat tidak boleh lagi dikerjakan. Nah baru setelah itu lihat posisi imam. Kalau dia sedang sujud berarti kita segera sujud. Kita bertakbir lagi namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan sholat berikutnya. Jadi takbirnya 2 kali. Takbir pertama takbir yang namanya takbiratul ihram. Yes, yang menjadi tanda kita mulai masuk ke sholat. Pembuka dari sholat. Kemudian yang kedua takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Nah begitu para jamaah. Jadi jangan tiba-tiba langsung masuk ngikutin gerakan imam tanpa ada takbir. Jadi buka dulu dengan takbir. Nah ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dengan mengucapkan lafaz takbir. Takbir itu kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalimatnya harus jelas dan tegas, dilafalkan dengan baik dan benar. Karena sebagian orang ada yang tidak tepat. Ada yang Allah hamzahnya kepanjangan. Allahu Akbar. Itu jadi berubah makna nanti. Kalau A-nya panjang, itu jadinya kalimat tanya, pertanyaan. Aslinya Allah. Kemudian dalam kaidah pembacaan, ketika ada 2 huruf yang sama, maka akhirnya dihilangkan satu tapi dirubah jadi panjang, mad. Allah. Nah itu kalau orang membacanya begitu, Allahu Akbar, itu sama saja dia mengatakan Allahu Akbar. Itu jadinya kalimat tanya. Apakah Allah itu maha besar? Nah, ini enggak betul. Bisa kesannya meragukan Allah itu dengan kemahabesarannya. Maka lafalkan dengan baik. Allahu Akbar. Begitu ya. Jangan juga barnya yang dipanjangkan.
Allahu Akbar. Ini biasanya sering terjadi kesalahan itu ketika orang melafalkan kalimat azan. Ya, azan. Sebagian orang azan itu enggak benar, ya. Barnya itu panjang. Nah, itu jadi beda maknanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul apa salah? Salah itu. Yang betul tuh semuanya pendek, kecuali Allahnya saja panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya pendek, baknya enggak panjang. Kalau dibaca Allahu Akbar, itu berubah maknanya. Atau sebagian orang membaca Allah, atau pakai wawu, Allah. Ada huruf wawu enggak pada lafzul jalalah? Tidak ada huruf wawu. Itu lam yang bertasydid. Lam yang bertasydid. Cara bacanya tafhim. Tafhim itu ditebalkan. Allah, Allahu Akbar. Jadi bukan wawu. Kalau dibaca pakai wawu berarti keliru. Allah. Allahu Akbar. Ini diperhatikan ya, takbiratul ihram, membaca takbir dengan baik dan benar. Allahu Akbar. Baik, para jamaah. Kemudian di dalam takbiratul ihram kita juga mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan? Nah, ini mohon diperhatikan. Kalau kita lihat petunjuk Nabi, hadis-hadis yang berkaitan dengan ngangkat tangan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengangkat tangan itu dengan menghadapkan jari jemari ini ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Jadi telapak tangannya mengarah ke arah kiblat, bukan ke wajah. Telapak tangan tidak menghadap ke wajah, tapi ke kiblat. Bukan juga menghadap ke telinga, tapi ke kiblat. Begini, diangkat. Jari jemari tidak ditekuk begini, apalagi begini. Juga tidak direnggangkan terlalu renggang. Wajar saja, mudah. Begini. Ini ngadap ke kiblat. Setinggi apa? Setinggi apa kita mengangkatnya? Hadwal mankibain. Kata Nabi, hadwal mankibain. Sejajar dengan bahu. Atau hadwal uzunain. Sejajar dengan telinga. Mau sejajar dengan telinga boleh. Mau sejajar dengan bahu boleh. Bukan di perut di sini. Bagian orang takbir, ya. Bukan di perut. Ya. Ya, mentang-mentang perutnya sispek begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi bukan di perut, bukan juga terlalu tinggi. Ya, sebagian orang. Ini gampang sekali. Angkat kedua telapak tangan kita sewajarnya, tidak terlalu renggang, tidak dimuncupkan. Ya, kemudian hadapkan ke arah kiblat, telapak tangannya hadwal mankibain, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Gampang kan? Sekali praktek bisa. Begitu petunjuk dari Nabi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, terdapat di Sahih Al-Bukhari. Ya, bahwasanya ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi sholati farafa'a yadayhi hadwa. Farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alhuma hadwa mankibai. Jadi kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbir di dalam salatnya, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga menjadikan kedua tangannya itu setentang dengan bahunya, kedua bahunya. Kemudian dari hadis Malik Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara
rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya udhunain. Nabi itu apabila telah bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga mensejajarkannya dengan kedua telinganya. Ini juga ada di Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Jadi dua riwayat ini, hadwa mangkibai atau hadwa udhunai, setentang sejajar dengan dua bahu, ya, atau sejajar dengan kedua telinga. Gitu ya. Ini ngadap ke kiblat, bukan ngadap ke wajah. Ada nggak orang sholat ini? Bukan juga ngadap ke telinga. Dan sebagian orang menganggap katanya harus nempel ke telinga. Begini. Ada juga bahkan, ya, kita kan tadi ya, pijakannya hadis tadi. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kata Nabi begitu. Bukan melihat orang sholat. Tapi bagaimana Nabi itu sholat. Kita tidak sezaman dengan Nabi, maka belajarnya dari riwayat para sahabat. Yang langsung melihat praktek sholatnya Nabi. Jadi bukan melihat orang. Coba antum perhatikan ya. Orang itu satu shot sholat, itu gaya takbirnya bisa sampai 5 gaya. Yang satu begini, yang berikutnya begini, yang di sono begini. Ya, saya pernah melihat orang sholat begini. Jadi takbirnya ngadapkan tangannya ini ke wajah. Ada yang ke telinga. Ada yang katanya harus nempel begini. Oh, harus nempel telinga. Bagaimana kalau orang nggak punya telinga? Nempelin ke mana? Ya. Artinya patokan itu nggak ada. Ya. Kemudian para jamaah, ada juga yang begini. Ini asli. Ada seorang ustadz pernah singgah di satu wilayah, di satu daerah, tidak usah disebut daerahnya. Itu ada orang sholat begini. Ini ustadz kita ini penasaran. Ini ustadznya langsung cerita ke saya. Penasaran kan? Ini orang sholatnya begitu. Ditanya, Pak, kenapa? Kenapa takbirnya mesti begini? Anu Pak, ini angka 5 huruf Arab. Jadi sholat wajib itu ya 5 waktu. Loh, kalau gini juga kan 5. Gini juga 5, kenapa harus begini? Kalau ada dalilnya, ada riwayatnya dari Nabi, dari sahabat, tidak masalah kita praktekkan. Tapi kalau ngarang-ngarang sendiri, ya, nanti ada orang takbir begini. Metal jadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nanti musim kampanye gitu, yang dijagokan nomor 2, dia takbirnya begini. Gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nggak boleh ngarang-ngarang. Beragama itu rumusnya ATM saja. Amati, tiru, manut. Ya. Jangan dimodifikasi. Nggak boleh. Urusan dunia boleh memodifikasi. Tapi urusan agama nggak boleh. Nggak boleh kreatif memodifikasi apa yang sudah baku diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, pencipta kita semua. Kalau dari Nabi begitu, ya sudah begitu. Kalau ada orang berbeda, yaitu urusan orang. Anda pijakannya siapa? Kalau kita pijakannya riwayat dari sahabat Nabi yang langsung melihat Nabi sholat. Nanti kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa kamu sholatnya begitu? Ya Rasul, ya Allah, saya belajar ini. Saya belajar dari kitab-kitab para ulama, riwayat-riwayat para sahabat mengatakan begitu. Nanti kalau kita modelnya niru-niru orang, datang ke satu tempat, takbirnya ini bagus ini, nggak ada di kampung saya. Akhirnya dia tiru, dia praktekkan di kampungnya, akhirnya diikuti sama orang-orang. Ini kan namanya sesat menyesatkan. Padahal itu tidak ada contohnya dari Nabi. Yang lebih ngeri lagi para jamaah, ini juga masih cerita ustadz yang sama. Ustadznya langsung cerita ke saya. Bahkan ada orang tuh sholat, takbirnya begini. Ketika ditanya, ini unik ya, ketika ditanya itu, kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu sholatnya? Takbirnya harus begitu. Anu nah katanya.
ini untuk mengingatkan dan menyadarkan kita, ya, bahwa ya kita itu asal usulnya dari yang begitu. Paham maksudnya? Supaya kita itu sadar bahwa kita itu terlahir dari benda, dari lubang yang kecil begitu, ya. Naudzubillah, ini lagi sholat kok ngingetin yang begitu, gitu kan? Jadi katanya begini. Ini yang bujangan, bahaya nih yang bujangan ya. Sudah pada nikah semua kan? Tapi tahu itu kan, tahu kan? Masih bujangan saja sudah tahu kan, sudah belajar. Baik para jamaah. Nah ini aneh-aneh. Kenapa? Gara-gara tidak belajar, nggak mau belajar mereka. Kalau belajar dari Nabi, ternyata mudah saja. Takbiratul ihram itu mudah. Gak neko-neko, gak aneh-aneh. Angkat tangan sejajar dengan kedua bahu, sejajar dengan kedua telinga, hadapkan ke arah kiblat. Nah begitu para jamaah. Kemudian bertakbir dulu atau ngangkat tangan dulu? Yang mana ini? Ini kita berdiri. Takbir dulu baru angkat tangan, atau angkat tangan dulu baru takbir? Yang mana ini? Nah, kita belajar ya. Ada beberapa riwayat tentang masalah ini. Yang pertama, jadi ada beberapa riwayat. Artinya riwayat-riwayat ini boleh diamalkan karena ada riwayatnya. Terkadang takbir itu dibaca sebelum mengangkat tangan. Jadi takbir dulu baru ngangkat tangan. Ini datang riwayatnya dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu. Ada di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara. Beliau bertakbir, rafa'a yadayhi hatta yuhadhi udhunayhi. Ya, beliau bertakbir berarti mengucapkan Allahu Akbar. Baru kemudian rafa'a yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Berarti bisa bertakbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar baru angkat tangan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian terkadang juga bersamaan, bareng mengucapkan takbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Kita biasanya mengamalkan yang mana? Keseringannya yang bareng ya, yang bareng. Allah, ya begitu kita Allah langsung ini bergerak. Allahu Akbar. Nah itu juga boleh. Riwayatnya datang dari Abdullah bin Umar. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbir. Nabi mengangkat kedua tangannya hina, tatkala bertakbir, berarti bareng. Mengangkat tatkala bertakbir, berarti barengan. Antara ucapan takbir dengan mengangkat kedua tangannya. Bisa juga dibaca setelah mengangkat tangan. Angkat tangan dulu, baru kemudian membaca takbir. Itu riwayatnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Idza qama ila shalah, Nabi itu kalau berdiri untuk salat, rafa'a yadayhi. Beliau mengangkat tangan. Mengangkat tangan dulu hatta takuna hadwa mankibai, sampai sejajar dengan kedua bahunya. Summa, kemudian, berarti beliau angkat tangan dulu, kemudian kabbaro. Kemudian setelah itu Nabi bertakbir. Jadi tiga cara ini boleh diamalkan ketiga-tiganya. Ya tentu satu-satu ya. Jadi bisa takbir dulu, Allahu Akbar, baru ngangkat tangan. Boleh juga berbarengan Allahu Akbar. Boleh juga ya angkat tangan dulu, baru bertakbir. Kemudian hadirin jamaah dirahmati Allah. Selanjutnya semenjak bertakbir inilah kita mulai menundukkan pandangan ke tempat sujud. Begitu adabnya, begitu tata caranya. Jadi pandangan mata kita itu ke tempat sujud. Ngarahnya ke tempat sujud.
Dan Masya Allah ya, semua gerakan sholat itu melatih konsentrasi. Ya, semua gerakan sholat itu melatih kehusyuan. Pandangan mata saja ke tempat sujud. Jadi bukan ke depan, ke kanan, bukan ke kiri. Ustaz, kalau matanya lurus, tapi bola matanya yang bulak belok, ya sama. Itu juga sama, berarti kan kita ngelirik. Ya, pandangan mata itu tertuju ke tempat sujud. Berdasarkan riwayat Ibunda Aisyah di riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Kata Ibunda Aisyah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Nabi itu masuk ke Ka'bah dan tidaklah pandangan beliau itu berpaling dari tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah. Jadi sholatnya itu dengan menundukkan pandangannya ke tempat sujud. Gitu ya. Tidak mesti harus nunduk banget sampai nempel dagu ke dada. Enggak. Gitu ya. Sewajarnya saja. Tapi pandangan mata kita tunduk ke tempat sujud. Nah demikian para jamaah. Itu tentang takbiratul ihram. Berikutnya tentang sedekah. Karena setelah takbiratul ihram, ya kita bersedekah. Cara bersedekah, yang pertama menggenggamkan tangan kanan pada lengan kiri bawah. Lengan kita ada berapa? Ada dua, lengan atas ini lengan bawah. Ini telapak tangan. Ini siku ya. Barakallahu fikum. Jadi lengan atas, lengan bawah. Ini apa namanya tadi? Telapak tangan. Ini jari jemari. Itu bagian-bagian tangan. Nah, sidekap itu menggenggamkan telapak tangan kanan ke lengan kiri bawah. Sini. Di sini boleh, di sini boleh. Lengan kiri. Lengan kiri bawah ini. Ya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baterainya kayaknya. Dia mati sendiri. Dasarnya adalah riwayat Imam An-Nasa'i dari Alqamah bin Wa'il. Dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah qabadha bi yaminihi ala shimalihi. Nabi itu ketika berdiri dalam salat, beliau menggenggam tangan kirinya, beliau menggenggam lengan kirinya dengan tangan kanannya, ya. Qubidha bi yaminihi ala shimalihi. Begini. Digenggam tuh ya digenggam gini. Baik para jamaah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan juga lengan kiri bawah. Ini telapak tangan kanan ini diletakkan di tiga anggota di tiga anggota lengan kiri, yakni ini pergelangan, kemudian di atas telapak sama lengan bawah kiri. Jadi cuma ditempel begini. Ini juga boleh. Dasar riwayatnya disebutkan di Sunan Abi Daud, summa wada'a yadahul yumna ala kaffihil yusra warusgi was-sa'id. Jadi Nabi meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan, juga lengan bawah. Ya berarti cuma ditempelkan, tidak digenggam. Tempelkan begini. Ini pergelangan tangan. Ini punggung telapak tangan. Nah ini lengan bawah. Ditempel begini. Jadi ini nempel ketiga ini. Jadi ini lengan ditempel di sini. Tidak ada genggaman.
cuman ditempel saja. Baik para jamaah. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sebagian penjelasan juga dengan menggenggam pergelangan. Digenggam pergelangannya ini. Ini pergelangan ini digenggam baru disedekapkan gitu. Jadi 3 cara ya. Bisa dengan ini lengan kiri bawah digenggam, bisa dengan menggenggam pergelangannya, bisa hanya sekedar menempelkan. Ya menempelkan gini boleh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian disimpannya di mana? Disimpannya di mana? Ada sekian banyak riwayat tentang masalah ini, sehingga kesimpulannya para ulama menegaskan bebas mau disimpan di mana saja. Karena antara dada di sebagian riwayat di atas dada berarti di sini. Sebagian riwayat lebih bawah lagi di perut. Di sebagian riwayat malah di bawah. Ya. Sehingga dari sini barakallahu fikum para ulama menegaskan untuk menyimpannya silahkan di mana saja. Yang penting jangan disimpan di sini. Gitu ya. Atau di sini. Bisa di dada rada atas, bisa dada bawah, bisa di perut, di pusar. Boleh juga agak bawah sedikit. Ya, tapi jangan terlalu bawah gitu ya. Insya Allah nggak terbang kok, nggak kemana-mana. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gitu ya. Tapi kalau dalam madhab Hambali, dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal itu di dada, sini, atau agak atas sedikit. Tidak terlalu atas juga, ya. Karena kalau terlalu atas ini leher, ya, di sini. Ya lazimnya yang diamalkan dipraktekkan oleh kebanyakan masyarakat kita. Nah itu sudah benar. Kalau di sini gimana? Saya pernah melihat orang model sholatnya begitu. Itu biasanya orang tua. Maksudnya mbah-mbah, kai-kai, kakek-kakek. Pernah saya tanya waktu kecil, kenapa kayak harus begitu? Katanya dulu zaman perang melawan Jepang atau Belanda gitu. Kita kan senjatanya pedang gitu. Jadi kalau sholat itu ya begini. Karena kalau ada musuh langsung set gitu. Ya itu buatan manusia berarti kan. Yang betul tuh ya di sini. Di dada, ya intinya di depan, bukan di pinggir sini. Ya. Bukan di pinggir, tapi di depan. Di arah depan. Kalau di madhab Hambali ya di dada. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Setelah itu membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah. Setelah takbir, kemudian bersedekap, setelah itu membaca doa istiftah. Ada sekian redaksi bacaan doa istiftah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang paling pendeknya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang paling pendeknya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mau yang panjang sedikit, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama naqaita tsawbal abyad minad danas. Ya, dan seterusnya. Itu ada pilihan-pilihannya. Ini saya punya ringkasannya. Jadi kalau ada yang mau fotokopi nanti boleh. Jadi bacaan-bacaan redaksi-redaksi bacaan tata cara ta'awuz basmalah. Ya, kemudian macam-macam doa istiftah yang datang riwayatnya dari Nabi. Ya, itu kita ringkaskan di sini semua. Begitu ya. Jadi takbir, angkat tangan, kemudian sedekap, kemudian baca istiftah, kemudian baca setelah itu ta'awudz. Ta'awudz itu membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Di sebagian penjelasan, ta'awudz itu cukup di rakaat pertama. Rakaat kedua cukup bismillah saja.
sebelum membaca Fatihah. Dan ta'awuz juga ada beberapa redaksi datang riwayatnya dari Nabi yang lumrah kita amalkan, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Boleh juga a'udzubillah minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu juga model ta'awudz yang datang riwayatnya dari Nabi. Boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh juga, dan ini yang paling panjang, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, itu boleh dengan beberapa redaksi ta'awudz tadi. Setelah itu dengan membaca basmalah. Ya, basmalah redaksinya cuma itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dalam sebagian penjelasan itu rukun. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan baca Fatihah. Khilaf para ulama tentang makmum. Sebagian penjelasan makmum pun tetap membaca Fatihah. Sebagian penjelasan mengatakan makmum cukup mendengarkan bacaan imam dalam sholat berjamaah jahriyah, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Cukup mendengarkan. Kenapa? Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Allahu a'lam, saya lebih cenderung ke pendapat makmum pun tetap membaca, baik di sholat sirriyah, sholat yang tidak jahar, tidak keras bacaannya, ataupun di sholat-sholat jahriyah. Di situ para ulama juga membahas, kalau makmum tetap membaca, terus kapan dia bacanya? Sebagian penjelasan mengatakan setelah bacaan Fatihahnya imam. Sebagian mengatakan mengikuti bacaan Fatihahnya imam. Jadi kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, maka kita makmum Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya ngikutin, karena tidak boleh mendahului. Bacaan tidak boleh mendahului bacaan imam. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita membaca di belakangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, kita baca setelahnya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi nanti imam baca waladhdallin, kita juga waladhdallin. Nanti aminnya bareng-bareng. Begitu ya. Baru setelah itu baca surat. Surat-surat yang dibaca ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah bagi kita dari Al-Qur'an. Yang mudah surat Al-Baqarah atau Al-Ikhlas? Yang mana? Kayaknya Al-Baqarah ya. Di sini kan hafiz Quran semua kayaknya. Amin. Ya 3 kul lah gitu, atau 4 kul gitu. Yang kalau dibaca imam kul ke hati gitu. Coba kalau taraweh bacaannya itu tuh seneng gitu kan. Adem merasa. Kenapa? Nggak panjang-panjang gitu kan. 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Ini kan surat-surat favorit kan. Oh masih ada. Inna a'tayna kal-kautsar. Atau wal asri. Ya. Itu Masya Allah ya. Dulu kita kalau sekolah mau pulang itu baca wal asri innal insana lafi khusr. Itulah surat-surat favorit. Ya tergantung level kita. Mungkin ada yang favoritnya surat-surat tadi karena pendek-pendek. Ada yang mungkin lebih panjang. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Dan membaca surat di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu Fatihah. Ya. Istiftah, bacaan istiftah juga sunnah. Jadi kalau ada orang sholat, ya, kalau ada orang sholat nih, sebodoh-bodohnya orang, ya, dia tetap sholat, tidak punya hafalan apapun kecuali Fatihah. Ya sudah, tidak apa-apa. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah. Pokoknya dari awal sampai akhir Fatihah, boleh, gitu ya. Karena baca istiftah, baca surat itu hukumnya sunnah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Nanti
ada pelajaran tentang tata cara membaca amin. Karena kadang orang itu baca amin aneh-aneh juga Pak. Katanya amin itu tergantung dolin. Kalau dolinnya panjang, maka aminnya juga panjang. Kalau dolinnya meliuk-liuk, aminnya juga meliuk-liuk. Ini nggak ada kaidah begitu, nggak ada. Waladdallin amin. Waladdallin amin. Begitu katanya. Jadi amin itu tergantung dolin. Nggak begitu. Amin sendiri tata cara bacanya. Waladdallin juga sendiri. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Nantilah kita bahas. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang dibahas menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita semua untuk semakin meningkatkan ya kualitas ibadah sholat kita. Dan yang sedang kita pelajari ini hanya kaifiyatnya saja, kaifiyat secara zahir. Kita belum membahas urusan hati, urusan kehusuan, urusan iman, urusan kehadiran hati ya saat kita sholat. Ini hanya kaifiyatnya dulu saja, ditertibkan, dirapihkan ya supaya ibadah sholat kita itu mantap sesuai dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya. Barakallahu fiikum. Baik, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.